jumpa lagi dengan Kak Linda Timorita. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu difusi. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya suatu zat dalam sebuah pelarut. Difusi ini tergolong dalam salah satu peristiwa yang disebut dengan transport pasif. Kali ini kita akan mempelajari salah satu subbab dalam KD 3.2 yaitu mekanisme transport pasif, difusi, osmosis, transport aktif, eksositosis, dan endositosis dari hasil pengamatan. Setelah mempelajari difusi pada video sebelumnya, ada satu lagi nih, proses transport pasif pada membran. Apa itu? Proses itu disebut dengan proses osmosis. Dari gambar ini, kira-kira ini gambar apa ya? Ini adalah ilustrasi proses osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul melalui membran semipermeabel dari larutan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah. Oh iya, membran semipermeabel adalah membran yang memungkinkan suatu cairan atau gas tertentu masuk melewatinya. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang osmosis, kalian harus tahu dulu nih istilah yang berkaitan erat dengan peristiwa ini. Yang pertama adalah hipotonik. Apa itu hipotonik? Hipotonik adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah atau tekanan osmotik lebih rendah daripada yang lain, sehingga air bergerak masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah hipertonik. Hipertonik adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau tekanan osmosis lebih tinggi daripada yang lain, sehingga air bergerak keluar sel. Yang ketiga adalah isotonik. Kalau isotonik adalah suatu larutan yang memiliki zat konsentrasi terlarut yang sama atau tekanan osmotik yang sama dengan larutan yang lain, sehingga tidak ada pergerakan air. Jadi, jangan bingung ya kalau ketemu sama istilah-istilah itu lagi. Sebenarnya, apa sih fungsi osmosis itu? Fungsi osmosis pada tumbuhan adalah untuk penyerapan air dan mineral dari dalam tanah ke sistem akar. Kalau pada hewan dan manusia, fungsi osmosis adalah untuk keseimbangan air dalam darah dan jaringan di sekitarnya. Osmosis itu dibedakan menjadi dua jenis loh. Yang pertama yaitu endosmosis. Endosmosis adalah peristiwa masuknya air ke dalam sel karena sel berada di lingkungan hipotonik. Hal tersebut pada tumbuhan dapat meningkatkan turgiditas sel sehingga sitoplasma menekan dinding sel dan membran sel. Sedangkan pada sel hewan dapat menyebabkan hemolisis atau pecahnya membran pada eritrosit. Selain itu, endosmosis pada hewan contohnya pada ikan air tawar. Ikan air tawar mungkin mengalami perubahan konsentrasi ion di dalam air di mana ia hidup. Sel-sel ikan air tawar kadang-kadang mungkin hipertonik dibandingkan dengan lingkungan eksternalnya. Sehingga ikan air tawar dapat mengkompensasi endosmosis dengan melakukan osmoregulasi dengan mengeluarkan banyak urin. Proses osmosis yang kedua adalah eksosmosis. Eksosmosis adalah proses keluarnya air dari dalam sel karena sel berada di lingkungan yang hipertonik. Salah satu contoh dari eksosmosis adalah plasmolisis. Plasmolisis dapat terjadi karena sel-sel pada tumbuhan kehilangan air dan tekanan turgor. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan tumbuhan itu menjadi layu. Sedangkan pada hewan dapat menyebabkan peristiwa yang disebut dengan krenasi. Krenasi adalah peristiwa rusaknya atau mengerutnya suatu sel karena dimasukkan dalam suatu larutan yang hipertonik.
Sedangkan peristiwa eksosmosis pada ikan air asin dapat mengalami perubahan konsentrasi ion dalam air di mana ia tinggal. Sel-sel ikan air asin mungkin merupakan sel-sel yang hipotonik dibandingkan dengan lingkungan eksternalnya. Ini berarti ikan harus melakukan osmoregulasi dengan mengeluarkan urin yang pekat dan sedikit. Eits! Selain peristiwa osmosis yang termasuk dalam transfer pasif, ada juga loh peristiwa yang disebut dengan transfer aktif. Apa sih transfer aktif itu? Penasaran kan? Temukan di video selanjutnya. Sampai jumpa!